Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 kita pada saat ini, yang saya beri tema persembahan terbaik. Ya, kita akan melihat di dalam kitab Ulangan 26, saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kitab Ulangan 26 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai persembahan untuk Tuhan. Seringkali ada banyak orang yang mulai mengambil kalkulator dan mulai menghitung untung rugi sebelum mereka membawa persembahan itu kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat persembahan kepada Tuhan itu harusnya diberikan dengan tulus hati, ya. Dengan hati yang tulus, karena semua hanya anugerah Tuhan, kita boleh menikmati berkat-Nya, ya. Tuhan yang sudah memberkati kita, kita mau kembalikan kepada Tuhan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Berkat Tuhan itu yang kita nikmati sampai hari ini datang dari Tuhan. Kita mau harus kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya berikanlah persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah sudah menyatakan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, bagaimana mereka harus membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Ya, di sini hasil panen yang pertama, atau yang seringkali kita kenal buah sulung. Ya, kalau kita lihat bagi para petani, hasil panen pertama itu adalah yang terbaik. Ya. Jadi hasil pertama atau hasil sulung itu yang terbaik. Nah, itulah yang harus diserahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Nah, saya bandingkan dengan ayat Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9 bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya tadi katakan karena itu datang dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan yang sudah mempercayakan kita menikmati berkat itu. Kita kembalikan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Dikatakan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, kalau di gereja kita ada orang-orang yang mungkin waktu dia kerja dapat hasil pertama dia berikan kepada Tuhan, ya, lewat hamba Tuhan. Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan, ya, atau hasil pertama orang Israel kepada Tuhan ini untuk mengingatkan mereka pada penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya karena firman Tuhan. Kita lihat ayat 5 sampai ayat 11, ya, agak panjang. Saya baca firman Tuhan mulai ayat yang kelima. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat,
Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Bagaimana pertolongan Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka sampai mereka bisa menikmati tanah Kanaan. Jadi itulah ucapan syukur yang harus mereka berikan kepada Tuhan, tanda terima kasih mereka kepada Tuhan. Mereka harus menanggapi itu dengan apa? Memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan. Dan persembahan sulung ini mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, penyertaan dan pertolongan Tuhan sudah kita alami di sepanjang hidup kita, dan apa yang ada pada kita hanya berkat yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik. Persembahan terbaik adalah persembahan yang disertai dengan hati yang tulus dan cinta kepada Tuhan, sehingga kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. 1 Samuel 16 ayat 7 kita bisa melihat di sana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melihat hati. Nah, saya percaya kalau Tuhan melihat hati, seperti apa kita membawa persembahan kita? Apakah itu dengan tulus hati, dengan kita mencintai Tuhan karena Dia yang sudah menolong kita? Orang lain tidak dapat melihat itu, tidak dapat menilainya. Hamba Tuhan, gembala nggak bisa melihat apakah kita membawa persembahan kita dengan tulus hati. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati kita waktu kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Apakah dengan tulus hati, dengan mencintai Tuhan sepenuhnya? Atau karena kita membawa itu hanya untuk mencari untung sama Tuhan? Ya. Kadang kan banyak orang seperti itu yang bawa persembahan hanya untuk memanfaatkan Tuhan, ya, supaya dia diberkati. Ya, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita memiliki hati yang saat kita membawa persembahan karena kita mau cari untung sama Tuhan. Enggak, tapi karena kita tulus, kita mencintai dan mengasihi Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan? Persembahan yang kita bawakan itu enggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Hanya dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya berikanlah kepada Tuhan yang terbaik, kembalikan kepada Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan kami sampai hari ini. Dan apapun yang ada pada kami, semua hanya berkat Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat setiap persembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, ya Allah, Engkaulah Allah bagi kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, tubuh kami rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.